Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kami berada di sebuah tempat, mendatangi tempat ini karena ya tempat ini bukan sembarang tempat ya. Ya. Jadi di sini kami akan mengungkap sebuah makhluk yang dimana makhluk itu mempunyai kemampuan untuk merubah dirinya menjadi seseorang, dan lebih fatalnya lagi adalah ketika ada seorang suami istri, terus ketika suaminya itu pergi, itu makhluk ini bisa merubah wujud atau apa ya bahasanya tuh, malih rupa ya, itu untuk menyerupai suaminya, dan makhluk itu bisa untuk meniduri istrinya gitu. Kami akan mengungkap sosok ini dan kenapa dia suka seperti itu dan suka mengganggu apa ya, istri orang ya. Jadi emang sedikit apa ya, ngeri-ngeri sedap lah. Jadi kita akan mencari kenapanya dan bagaimana caranya untuk mengantisipasi agar apa, pasangan kita tidak diganggu oleh makhluk-makhluk seperti itu. Semoga kita dapat jawabannya di konten kita pada malam hari ini. Assalamualaikum. Ini adalah sosok makhluk yang asik ya. Jadi dia tidak mau menjawab salam ke saya. Bisa duduk nggak? Bisa duduk? Apa kamu saya? Ya, jadi di sini niat kami adalah kami memang mendatangi tempat Anda ini. Kami ingin tahu apa sebenarnya kehidupan Anda ini bagaimana dan mengapa Anda seperti itu. Anda benar, Anda adalah salah satu jenis yang mengganggu istri-istri orang. Iya. Kenapa Anda melakukan itu? Saya suka. Suka. Jadi emang kesukaan Anda itu seperti itu? Iya. Banyak istri-istri orang itu yang Anda perbuat seperti itu? Banyak. Untuk apa kamu tanya-tanya? Agar kami tahu. Jadi sebagai seorang manusia tentunya semua orang tidak ingin jika istrinya itu diganggu oleh bangsa-bangsa seperti Anda ini. Itu bukan urusan kamu. Tidak bisa, itu urusan saya. Menurut Anda itu bukan urusan saya, lalu urusan siapa? Yang jelas bukan urusan kamu. Tidak ada urusan dengan kamu. Tidak bisa. Niat kedatangan kami di sini adalah ingin mencari informasi tentang ini. Kami harus mendapatkan informasi dan bagaimana caranya untuk agar Anda ini tidak mengganggu wanita-wanita istri orang. Kenapa Anda tidak mau memberi keterangan kenapanya? Anda tidak terima? Saya tidak. Anda harus mau. Sepertinya tidak bisa diajak bernegosiasi. Lalu apa mau Anda? Terserah. Jika Anda mengatakan terserah, ya sudah, jawab pertanyaan kami, Fit. Tapi saya tidak mau menjawab. Itu bukan urusan kamu.
saya tidak mengganggu kamu. Iya benar. Tapi kami sebagai bangsa manusia ingin memberitahu teman-teman kami khususnya yang ada di rumah agar sosok seperti Anda ini tidak mengganggu istri-istri para suami gitu. Saya tidak suka kamu cari informasi dengan saya. Kenapa Anda takut ketika saya memberitahu apa dan bagaimana agar Anda tidak Anda tidak bisa mengganggu lagi wanita itu dan Anda tidak mau begitu? Tidak semudah. Lalu maksud Anda bagaimana? Dengan mudahnya saya mengakui penglihatan mereka. Saya bisa merubah diri saya seperti manusia. Ini ya salah satu dahsyatnya ilmu jin-jin seperti ini. Jadi untuk teman-teman hati-hati ya, jangan terkecoh. Maksud Anda ini bagaimana? Tidak usah ikut campur urusan saya. Tidak usah ganggu saya. Saya tidak pernah mengganggu kamu. Ya, Anda memang tidak pernah mengganggu saya. Tapi di sini niat saya adalah untuk agar bangsa Anda tidak Itu mengganggu memang bangsa pekerjaan manusia. kami. Dan kami tidak suka Anda melakukan itu. Lalu mohon maaf. Nah, semua lagi? Saya tidak pernah mengganggu kamu. Jangan ikuti urusan saya. Kami di sini tidak mengganggu Anda atau mengikuti urusan Anda atau apa itu. Di sini kami hanya ingin tahu bagaimana Anda melakukannya dan kapan dan bagaimana cara untuk agar bangsa seperti Anda mungkin salah satunya. Anda hanya salah satunya yang melakukan hal itu. Dan kami ingin tahu dan ingin membagikan cara kepada teman-teman yang ada di rumah agar sosok Anda ini tidak mengganggu bangsa-bangsa kami. Saya tidak tahu caranya. Yang jelas saya bisa mengganggu bangsa kamu. Saya bisa menyerupai. Lalu bisa manusia. Anda kapan melakukan itu biasanya? Biasanya ketika suaminya pergi. Jam-jam tertentu atau setiap suaminya pergi? Setiap suaminya pergi.
Artinya siang malam pun Anda bisa melakukannya. Bisa. Lalu ketika Anda tidak bisa memasuki rumah itu, bagaimana agar Anda tidak bisa untuk menjangkau rumah itu? Caranya tuh bagaimana? Apakah Anda pernah mencoba rumah seseorang dan Anda tidak bisa memasuki tempat itu? Pernah. Pernah. Bagaimana? Kenapa? Ada apanya? Saya tidak tahu. Terus apa yang Anda rasa di situ? Panas atau? Panas. Oh. Tapi saya selalu mengajak dia pergi. Oh. Tidak untuk di rumah itu. Oh iya. Caranya bagaimana? Saya ajak pindah. Mencari tempat. Oh, jadi maksud dia itu adalah ngajak pindah luar rumah begitu, ketika dia mungkin dengan caranya memanggil ya guys ya, atau bagaimana. Jadi naudzubillah min dzalik guys ya, kelakuan jin ini ya. Anda umur berapa tahun ini? Tua sekali nih guys. Ini mungkin ribuan tahun ini Iya. jin ini. Anda cukup dengan satu orang itu atau selalu mencari korban-korban yang lainnya? Banyak. Banyak. Ya. Oh. Tidak hanya istri orang. Lalu? Wanita-wanita. Banyak. Artinya gadis-gadis. Ya. Bagaimana Anda cara mengelabui, sedangkan dia itu gadis? Bagaimana Anda melakukannya untuk mengajak berhubungan itu? Ya, saya menyerupai kekasih. Oh iya. Iya paham. Jadi dia Bahkan saya bisa masuk ke dalam rahimnya. Oh. Untuk apa Anda masuk ke dalam rahimnya? Itulah budaya saya. Jika saya sudah memasuki rahimnya, maka wanita itu akan ingin selalu melakukan. Oh, melakukan hubungan begitu. Iya. Oh, Ketika dia sudah melakukan hubungan dengan orang, Mm-mm. dengan bangsa manusia sendiri, saya akan merasa puas. Saya merasakan kenikmatan itu juga. Oh, begitu. Ya. Lalu apakah Anda ada waktu-waktu tertentu untuk menyudahi dengan orang itu, atau ketika Anda merasa cukup sudah tidak akan mengganggu lagi, atau bagaimana? Tidak ada rasa cukup. Ya begini sifat setan ya guys ya. Tidak ada rasa cukup. Selagi ada selalu. kesempatan, maka akan saya teruskan. Kenapa Anda ketika tadi mengatakan Anda tidak bisa masuk karena Anda merasakan panas di rumah itu karena hal apa? Saya tidak tahu. Yang jelas ketika saya mau masuk ke rumahnya panas. Boleh kami tahu apa ciri-cirinya kalau itu adalah bangsa Anda? Banyak cirinya. Banyak. Sebenarnya terlihat begitu ya. Cuman karena bangsa manusia ini sudah dikelabui dengan rasa yang apa ya, seperti rasa yang ingin, hasratnya yang sudah tinggi. Jadi sudah dia tidak akan memperdulikan dan tidak lagi memperhatikan apakah itu benar-benar pasangannya atau benar-benar suaminya begitu. Jadi ketika Anda bertemu udah langsung ngantem aja begitu. Iya. Tiap yang bertemu dengan saya, pasti dia itu yakin bahwa saya ini pasangannya, dan dia tidak bisa menolak setiap ajakan saya. Oh begitu. Ya. Artinya Dia merasa lebih puas dengan saya daripada suaminya. kan itu Anda masuk itu kan menyerupai suaminya. Anda Iya, benar. mau diajak berhubungan itu karena mengira Anda ini suaminya. Iya. Tapi ketika dengan Anda seolah-olah orang itu merasa lebih terpuaskan begitu. Iya, benar. Ini puasnya bagaimana? Lama atau bagaimana? Dia merasakan kenikmatan. Ya, bukankah begitu memang menikmat? Iya, Gus ya. Oke. Jadi ya mungkin apa ya? Itu agak senonoh lah mungkin ya, intinya seperti itu. Jadi begini.
Itu sering terjadi ketika malam atau siang Anda melakukannya? Malam. Oh, ketika malam. Lebih sering malam. Oh ya. Jadi ketika malam Rata-rata yang ditinggal pergi bekerja jauh. Iya, iya. Jadi Anda memastikan kalau suaminya nggak pulang gitu ya? Iya benar. Oh, iya, iya. Ini karena apa ya? Tapi begini, Anda pernah tidak ketika Anda sedang seperti itu mengganggu istri orang, lalu ketika suaminya nih datang, lalu bagaimana Anda cara untuk ininya, menghindarinya? Atau tiba-tiba ke belakang atau bagaimana? Tidak. Saya bisa mengelabui mata daripada suaminya juga. Oh. Atau ada nggak sih ciri-ciri Anda yang Anda pilih, atau semua wanita, atau Anda memilih nih? Oh, ini wanita ini begini gitu. Yang mana ada kesempatan, tapi tidak semua wanita bisa saya suka. Oh, tidak, artinya tidak Ya. semua wanita juga ya. Atau ciri-ciri bagaimana? Apakah ada ciri-ciri tertentu agar Anda ini bisa misalnya, oh ini wanita ini gampang gitu. Anda bagaimana cara melihatnya itu? Apakah terlihat misal atau ciri-ciri orang ini jarang ini melakukan ibadah kepada ini Tuhannya atau bagaimana gitu? Orang yang tidak pernah beribadah sangat mudah untuk dilabui. Oke. Dan Anda sering ya melakukan seperti itu? Ya, sangat sering saya melakukan itu. Di mana wanita bisa saya goda. Jadi peran Anda ini di sini adalah menggantikan suami ketika suami bekerja gitu. Tidak hanya suami, pasangan kekasih juga. Jadi pun ternyata tidak hanya seseorang wanita yang sudah bersuami. Ya, Kok Anda tahu kalau wanita itu mau diajak seperti itu? Apakah emang Anda sebelumnya sudah mengetahuinya ya, artinya ya? setiap wanita Ya. yang melihat saya menyerupai kekasihnya, pasti dia mau. Mungkin karena mereka itu sering berhubungan mungkin ya. Jadi akhirnya mereka mau. Kalau seandainya wanita itu wanita baik-baik, wanita yang menjaga baik-baik dirinya, harga dirinya, pasti pun tidak akan terjadi hal seperti itu dong. Atau karena apa, tipu daya Anda ini yang sangat kuat sehingga itu wanita Iya. itu pasrah begitu. Benar. Setiap wanita yang melihat saya sebagai kekasihnya, pasti dia mau saya hidup. Ini bahaya juga ya Anda ini. Tidak ada alasan untuk menolak, itu pasti. Artinya Anda selalu mencoba bagaimanapun, ciri-cirinya apapun, selalu Anda untuk mencoba dan Iya. mencari kesempatan begitu. Lalu ketika begini, seandainya apakah ada juga ketika seorang wanita lalu sudah mengetahui nih kalau Anda ini adalah bukan sosok suaminya atau pasangannya, lalu Tidak mungkin tahu. iya, misal pernah tidak ada wanita terus kemudian dia sengaja ini Anda tahu, tapi karena hasrat dia itu yang seperti itu, akhirnya tuh mencari Anda atau menunggu Anda. Apakah pernah juga seperti itu? Ada itu. Oh, Dia merasakan kenikmatan dengan saya. jadi jin jenis ini ya, kalau dilihat secara kasat matanya itu, saya gambarkan begini, semakin dia tua, ini sebenarnya sosok aslinya nih, saya tunjukin ya, badannya itu penuh bulu. Ketika dia semakin tua, bulunya panjang-panjang, itu menunjukkan umur dia. Ini bulu dia itu panjang seperti menyerupai rambut gitu.
Makanya saya tadi menebak umur dia itu sudah ribuan tahun. Ada yang muda juga ada, dan rambutnya nggak sepanjang ini gitu. Dan ini kerjaan dia ini, merusakin wanita-wanita ini. Anda berarti sampai kapan tuh masih seperti itu ya? Iya. Memang kerjaan Anda, tugas Anda itu seperti itu. Tidak itu juga. Lalu Saya suka mengganggu rumah orang. mengganggu rumah orang, contohnya mengganggu bagaimana? Banyak. Rumah orang atau rumah tangga orang? Agar misal nih berantem terus atau bagaimana? Saya sering menimpuk rumah. Berarti ini juga ini kadang-kadang nggak rumah yang lotenya kotak-kotak atau telepak gitu kan? Oh, kerjaan Anda. Iya. Kenapa begitu? Saya suka mengganggu bangsa manusia. Oh, iseng berarti Anda ini ya. Wanita-wanita yang tidur juga yang tidak memakai pakaian. Ini. Saya suka. Oh, nih. Biasa sama dia. Jadi hati-hati nih para perempuan yang suka tidur nggak pakai celana dalam, atau terutama nih gadis-gadis ya, atau ketika pasangannya tidak ada lah, khususnya yang punya suami ya, cewek juga yang gadis-gadis, tutuplah aurat Anda meskipun tidur gitu. Ini bangsa ini nih yang suka kadang ini ngusilin. Ini Anda ngusilinnya bagaimana itu? Saya pegang pantatnya. Terus Saya buka. Anda gitu-gitu kan berarti? Saya jilat kemana. Wah, jin mesem loh. Ih, mesum ini. Mesum Dia parah. emang begitu kerjaannya, Gus. Kalau manusia udah tampolin orang. Iya, cuman kan dia melakukannya ketika orang itu tidak sadar, gitu loh. Setiap saya melakukan itu, Iya, pasti mereka senang, iya. merasakan kepuasan. Itu sebenarnya senangnya itu karena senang tidak sadar, begitu kan lagi tidur. Kamu gituin dia tidak sadar, mungkin hanya merasa bagaimana gitu ya, geli atau enak juga nggak tahu kan, perempuan itu yang rasain. Terus nih, kalau sosok perempuan itu atau manusia itu, perempuan itu ketika tidur memakai memakai pakaian yang menutup auratnya, maksudnya ya pakai celana begitu, apakah Anda bisa? Nggak bisa ya, khususnya tuh yang mungkin sering tidur cuman pakai CD tok, celana dalam tok begitu, mungkin Anda yang mengganggunya ya. Iya benar. Atau apalagi yang sama sekali nggak pakai. Yang jelasnya nggak pernah doa kalau mau tidur. Nggak pasti Betul. itu. Ketika tidur doa, apakah Anda masih bisa? Susah ya. Tuh, susah dia. Berdoalah sebelum tidur, mbak-mbak khususnya. Oh iya. Jadi seperti itu. Ini ketika sosok itu, misal nih, apakah Anda bisa untuk melakukan sebuah hubungan ketika sosok yang ini yang sedang bahas ini kan pas lagi tidur gitu? Nggak bisa ya, paling cuman menghirup-hirup toh gitu kan. Anda ini bisanya itu kan, setahu saya itu Anda bisa ketika mengganti peran seorang suami itu toh, memalih rupa itu tadi kan. Saya bisa melakukannya. Oh, tetap bisa juga. Ya. Ya, itu karena tidur tidak berdoa dan tidak menutup apa-apa gitu ya, khususnya ya. Kesempatannya kan di situ Anda ini. Ya. Oke deh. Ini jinnya masih kuat nih, cuman ini si Ubay ini udah kelelahan ya. Kayaknya mediator kita udah kelelahan, mungkin kita keluarkan saja ya. Oke, jadi untuk Anda, terima kasih informasinya yang sudah Anda bagi kepada kami. Saya persilakan Anda itu ya, Gus, tolong Gus, tolong itu ada apa namanya, kayu itu nanti.
kita keluarkan, kita kembalikan sosok ini. Kami juga terima kasih Anda sudah memberikan keterangan, dan mungkin kalau kami ini tidak mendatangi tempat Anda ini, ya mungkin tidak dapat keterangan ini begitu. Oke, saya persilakan Anda kembali ya. Oke guys, mana kameranya nih? Oke. Jadi seperti itu, khususnya untuk para mbak-mbak yang ada di rumah. Satu, ketika tidur bacalah doa, karena kita tidak tahu ketika tidak sadar atau lagi tidur itu tidak sadar apakah ada sosok jin yang mengganggu kita. Khususnya buat para teman-teman atau mbak-mbak ini yang awam kan nggak tahu, namanya seperti itu, tidak terlihat tapi kadang bisa dirasa ya kan, karena dia bilang katanya seperti itulah, dia bikin katanya seperti ya begitulah, enak-enak tuh apa begitulah, paham ya. Jadi bacalah doa, terus perbanyak sholawat. Nah, ketika seseorang banyak doa, banyak sholawat, itu insya Allah terhindar dari hal-hal seperti itu, khususnya hal-hal yang negatif, karena seperti itu ada di mana-mana begitu. Lalu kemudian untuk mbak-mbak yang menjadi suami, menjadi istri, ketika para suaminya sedang bepergian, ini benar-benar Anda harus jeli, dipastikan sosok dia itu sebenarnya beda itu ketika gelagat. Bangsa seperti ini, ketika dia mengganggu istri seseorang, itu pasti perhatikan, kalau suami Anda itu kok minta begitu, lalu dia nggak banyak omong, nah itu bisa jadi bukan istri, bukan suami Anda, itu bisa jadi bangsa lain. Karena itu salah satu dahsyatnya, kelebihan mereka itu bisa memalih rupa atau berubah wujud menyerupai suami-suami Anda begitu. Untuk memastikannya, ketika ingin melakukan sebuah hubungan seperti itu, bacalah sholawat, bismillah jangan lupa, terus baca doa begitu. Nanti ketika dia ingin mencoba seperti itu, lalu Anda membacakan doa, baca sholawat, ini dia pasti mundur. Dia seolah-olah dia tidak ingin ketahuan kalau itu jin. Dia akan mencari alasan nggak jadi, lalu kemudian menghilang. Lalu beberapa saat kemudian Anda akan tahu kalau suami Anda baru pulang tuh di situ. Nah, Anda baru sadar kalau itu bukan sosok Anda. Ini biasanya sering terjadi itu ketika malam sebenarnya. Seringnya tuh di situ malam, apalagi bukan menjelang ya, setelah maghrib begitu. Oh, ini hati-hati tuh di situ. Karena ada beberapa kasus saya dengar itu di sebuah tempat mana ya, lupa. Jadi ada sebuah kasus seorang wanita, ini gadis ini, melakukan seperti itu di kosannya. Lalu kemudian ternyata pacarnya ini sudah lama meninggal gitu. Dan nggak tahunya yang selama sama dia itu jin. Nah, tapi untuk mbak-mbaknya khususnya di sini harus berhati-hatilah. Tetap ada baiknya bacalah doa sebelum melakukan apapun. Baca doa bismillahirrahmanirrahim itu tetap penting. Sebisa kita sholawat, baca Al-Fatihah, minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dilindungi. Insya Allah pasti dilindungi dari hal seperti itu gitu. Dan ketika rumah, ada tadi mengatakan sosok tadi, ada rumah-rumah yang susah untuk dimasukin gitu. Satu rumah itu biasanya jarang untuk melakukan aktivitas. Rumah yang misal hanya untuk masuk keluar tok, tanpa adanya aktivitas di situ, keseharian di situ. Nah, karena di sini aura manusia itu sangat berpengaruh ya.
ketika tempat itu sering dilakukan sebuah aktivitas, maka aktivitas dan aura-aura yang negatif ini akan kalah begitu. Aktivitas manusia adalah membentuk sebuah aura yang positif, dan terlebih lagi aktivitas itu dibuat untuk hal-hal yang positif, misal sering melakukan zikir, sholawat, dan sholat, dan beribadah lah. Mungkin ada yang punya keyakinan lain ya begitu. Intinya sering beribadah, minta perlindungan gitu kan, sering baca sholawat di situ. Minimal kalau kita nggak sempat atau apa ya, baca secukupnya. Kalau nggak nih ada speaker, sering-sering lah untuk memutar sebuah ayat-ayat Allah, ayat Al-Quran atau sholawat, speaker nih di loudspeakerin gitu. Bisa seperti itu, insya Allah melindungi kawasan rumah-rumah kita gitu. Jadi begitu, semoga konten pada malam hari ini bisa menambah wawasan untuk kita semuanya, dan semoga kita semua selalu terhindar dari hal-hal yang negatif dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.